Oke lanjut, ini hari keempat di Bali. Jam 8 pagi aku udah check out dari hotel dan langsung OTW ke bandara karena penerbanganku jam 10 pagi. Sebenarnya aku awalnya pilih penerbangan jam 3 sore. Jadi rencananya pagi ini masih mau jalan-jalan dulu sebelum pulang. Tapi entah kenapa jadwal penerbangannya dimajuin jadi jam 10 pagi. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya aku setuju dengan perubahan jadwalnya. Kenapa pulangnya naik pesawat? Karena aku udah gak sanggup lagi teman-teman. Badan rasanya udah capek banget setelah beberapa hari perjalanan. Jadi kali ini aku pilih yang paling praktis aja. Oke, kita lanjut. Jarak dari hotel ke bandara ternyata deket banget. Cuma sekitar 13 menit perjalanan aja pakai Grab. Jam 9 pagi kita udah sampai di bandara. Suasananya cukup ramai dengan wisatawan yang mau pulang maupun yang baru datang ke Bali. Meskipun ramai, proses masuk ke area keberangkatan masih cukup lancar dan gak terlalu padat. Oh iya, sebelumnya kita udah check-in online, jadi nggak perlu antri lagi di counter. Langsung aja naik ke lantai 2 menuju area keberangkatan. Ini suasana di dalam bandara, banyak banget toko, mulai dari oleh-oleh khas Bali, makanan, sampai brand-brand terkenal. Jadi kalau kalian masih belum puas belanja selama di Bali atau ada oleh-oleh yang belum kebeli, tenang aja karena di bandara juga masih banyak pilihan. Tinggal siapin budget lebih aja karena biasanya harga di bandara sedikit lebih mahal. Kita langsung jalan ke gate 4 dan nunggu sekitar 1 jaman. Untungnya pesawat hari ini on time ya teman-teman, berangkat tepat jam 10 pagi. Perjalanan menuju Yogyakarta memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Jam 12 siang akhirnya kita sampai di Bandara Yogyakarta. Tadi sempat muter-muter dulu di atas karena ada sedikit kendala. Jadi waktu landingnya agak mundur sedikit. Rencananya kita mau naik kereta bandara menuju stasiun Tugu. Pas keluar dan cek jadwal kereta, ternyata tiket untuk keberangkatan terdekat udah habis. Yang tersedia malah jadwal jam 3 sore. Salahnya kita nggak pesan tiket dari sebelumnya. Karena ngira jadwal kereta banyak dan pasti masih tersedia. Tapi ya udahlah, karena udah terlanjur juga, akhirnya kita beli tiket yang jam 3 sore. Loh, ngapain? Lama banget dong nunggu di bandara. Iya, lama banget malah. Sebenarnya ada beberapa pilihan transportasi lain menuju pusat kota, seperti bus Damri atau bus lainnya. Kalau nggak salah, tiketnya sekitar 85 ribuan. Tapi jadwal keberangkatannya itu nggak beda jauh sama jadwal kereta. Ada juga pilihan travel, Grab atau Gojek yang tarifnya sekitar 300 ribuan. Tapi jujur aja, aku lagi malas duduk lama di mobil setelah perjalanan dari Bali. Jadi akhirnya tetap pilih kereta aja. Selama nunggu tadi kita sempetin buat makan siang dulu. Selesai makan kita langsung menuju ke stasiun. Dari pintu keluar bandara kalian tinggal lurus aja terus belok ke kiri. Nanti ada lift, kalian tinggal naik ke lantai 2.
Nah, ini udah keluar dari lift, kalian tinggal lurus aja sampai mentok, terus nanti belok ke kanan. Kalian udah sampai ke stasiun KA Bandara. Oh iya, harga tiket KA Bandara yang aku pilih itu Rp75.000. Aku pilih yang express supaya dapat nomor kursi dan tempat duduk yang pasti. Sebenarnya ada tiket yang lebih murah sekitar Rp20.000. Bedanya nggak ada nomor kursi, jadi kalau ada kursi kosong kalian bisa duduk, kalau penuh ya harus berdiri. Selain itu waktu tempuhnya juga beda, kereta ekspres cuma sekitar 30 menitan, sedangkan yang reguler sekitar 39 menit karena masih transit dulu di stasiun Wates. Karena badan udah capek dan ngantuk juga, jadi aku pilih yang ekspres aja biar lebih nyaman. Oke, waktu udah nunjukin jam 2:30 sore. Saatnya kita naik ke KA Bandara. Aku nggak sempat ambil video di dalam kereta ya, karena kondisinya cukup penuh dan hampir semua kursi terisi. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Jam 3 lewat sedikit kita udah sampai di stasiun Tugu. Dan ternyata stasiun Tugu rame banget. Padahal ini bukan long weekend, tapi Jogja emang gak pernah sepi pengunjung dan tetap jadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Dari stasiun kita langsung OTW ke hotel naik bentor. Tarifnya sekitar Rp30.000. Kali ini kita nginep di sekitar Malioboro supaya lebih dekat kalau mau jalan-jalan malam atau cari makan. Pas sampai hotel kita langsung istirahat dan bersih-bersih dulu karena badan udah lumayan capek setelah perjalanan seharian. Find it first, but here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Malamnya kita keluar buat cari makan sekaligus beli oleh-oleh titipan. Kita jalan kaki aja karena lokasi hotel deket banget. Keluar hotel di depan udah langsung kawasan Malioboro, jadi nggak perlu repot cari kendaraan lagi. Sepanjang jalan suasananya hidup banget, banyak pedagang kaki lima, pertokoan yang masih buka, musisi jalanan, dan wisatawan yang lalu lalang menikmati malam di Jogja. Meski udah beberapa kali kesini, suasana Malioboro tetap punya daya tarik tersendiri. Ini suasana di Malioboro. Kebetulan malam ini malam minggu, jadi cukup ramai.
Kita cuma jalan-jalan santai di Plaza Malioboro sambil ngadem. Karena meskipun udah malam, udara di luar masih terasa cukup panas. Malam ini kita nggak ada agenda khusus lagi ya, cuma jalan-jalan santai menikmati suasana Malioboro. Lihat-lihat di sekitar, lalu setelah itu langsung balik lagi ke hotel buat istirahat dan siap melanjutin perjalanan besok. Ini keesokan harinya, pagi-pagi kita udah keluar dari hotel karena mau cari oleh-oleh bapia ngasem. Sebelumnya aku udah pesan dulu lewat WhatsApp ya. Nah, untuk pengambilan bapianya ada beberapa pilihan lokasi. Yang pertama tentu aja di Pasar Ngasem sesuai namanya, bapia ngasem. Yang kedua bisa di Pasar Beringharjo, dan yang ketiga di Pasar Gede Solo. Karena yang paling dekat dari hotel itu Pasar Beringharjo, akhirnya kita mutusin ambil di sana aja. Selain lebih dekat, aku juga agak malas kalau harus ke Pasar Ngasem karena perlu naik kendaraan lagi. Belum lagi suasananya biasanya cukup ramai dan sering antri. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Sebenarnya aku juga baru tahu kalau ternyata bisa ambil pesanan di Pasar Beringharjo. Jadi awalnya sempat nyari-nyari dulu tempatnya. Kalau kalian mau ambil di sini, patokannya gampang. Cari dulu Masjid Pasar Beringharjo. Nah, ada pintu masuk persis di seberangnya. Tinggal naik ke lantai 2, lalu belok kanan. Nanti kios bapia ngasem langsung kelihatan. Just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Untuk harganya, rasa kacang hijau dibanderol 2.500 per biji, sedangkan rasa keju dan coklat 3.000 per biji. Di sini juga ada wingko dengan harga 3.000 per biji. Pilihannya itu ada yang satu box isi 5 dan 10. Karena aku udah pesan sebelumnya, jadi tinggal datang aja dan ambil. Di sebelahnya ada jenang Yojumilah yang juga cukup terkenal dan sering jadi incaran wisatawan. Karena kemarin belum sempat nyobain, akhirnya aku beli juga jenang campur seharga 15.000. Tiba-tiba udah di stasiun Tugu lagi. Iya teman-teman, karena jadwal kereta kita jam 10:40 pagi. Tadi nggak lama-lama di Pasar Beringharjo, langsung pulang lagi ke hotel buat packing, langsung mandi dan check out deh.
Kita nunggu sekitar 1 jam sambil lihat lalu lalang penumpang dan kereta yang datang silih berganti. Emang ya, stasiun Tugu itu rasanya nggak pernah sepi. Kali ini aku mau nyobain sesuatu yang baru, yaitu naik ke Amanahan Panoramik. Penasaran juga gimana sih rasanya naik kereta panoramik yang tiketnya sekitar 740.000. Just to find out his tears. He said down by the fire, no. Jam setengah 11 keretanya udah masuk peron. Kita langsung jalan menuju gerbong. Gerbong panoramik ada di paling depan, tepatnya di gerbong 1. Gotta find it first, but here I am. Saw me laying under palm trees. Dan ini dia suasana di dalam keretanya. Jujur aja, vibe-nya langsung berasa beda banget dibanding kereta biasa. Kursinya lebih empuk, lebih lega, dan ruang kaki juga terasa lebih nyaman. Yang paling menarik tentu aja jendela kaca super besar yang bikin pemandangan di luar terlihat jauh lebih luas dan jelas. Pas awal masuk, kita dapat snack yang isinya popcorn dan roti. Dapat air mineral dan hidrokoko juga. Kalau mau minuman hangat, tersedia kopi dan coklat panas yang bisa kalian pesan ke pramugara atau pramugari. Cocok banget karena AC di gerbong ini dinginnya lumayan terasa. Menjelang siang, kita juga dapat makan berat kayak gini. Menurut aku sih rasanya enak banget, aku kasih nilai 9/10. Isinya tuh ada nasi kuning, pakai telur, terus ada ayam goreng juga sama orek tempe, plus sambalnya benar-benar enak banget. Pokoknya dari snack sampai makan berat ini benar-benar gak ada yang gagal. Di perjalanan ini kita juga lewatin Sungai Serayu yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Tengah. Nah ini kalau penutup kaca bagian atasnya dibuka ya, jadi bisa lihat langit secara langsung dari dalam kereta. Rasanya makin luas dan nyaman. Kalau mau ditutup juga bisa, tinggal minta bantuan ke pramugari atau pramugaranya. Menurutku pelayanan di KA Panoramik ini benar-benar bagus, mulai dari fasilitas, kenyamanan kursi, sampai pelayanan petugasnya semuanya memuaskan. Buat harga 740.000 untuk perjalanan sekitar 4 jam dari Yogyakarta ke Cirebon, menurutku cukup worth it, apalagi kalau memang ingin menikmati pengalaman perjalanan yang berbeda. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Cirebon, yang artinya berakhir sudah perjalanan panjang kali ini. Mulai dari Sumedang ke Bali, lanjut Bali ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Cirebon, dan akhirnya kembali lagi nanti ke Sumedang. Gimana teman-teman, seru nggak trip kali ini? Kita udah nyobain berbagai macam moda transportasi yang ada di Indonesia. Mulai dari kapal, bus, kereta, sampai pesawat. Banyak pengalaman baru dan cerita seru yang bisa dibawa pulang dari perjalanan ini. Kira-kira untuk trip berikutnya enaknya kita jalan kemana lagi nih? Jangan lupa tulis saran kalian di kolom komentar ya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan vlog perjalanan selanjutnya. Perjalanan pulang kali ini juga ditutup dengan hujan deras yang menemani sepanjang jalan menuju rumah. Oke teman-teman, sekian vlog kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.